Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu line up dari GT Media, yaitu GT Media V8X, sebuah receiver parabola yang mendukung T2MI, multi-stream, auto powerful, auto bisque, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya. Selain berfungsi sebagai receiver parabola, V8X ini juga dapat kita gunakan sebagai IPTV player. Nanti untuk setiap fiturnya akan kita cobakan satu per satu. Baik, pertama kita akan lihat dulu dari segi quality build up. Untuk materialnya sendiri terbuat dari plastik, namun bukan merupakan plastik ringkih seperti receiver-receiver rekomendasi kebanyakan, solid plastiknya. Warnanya adalah hitam, merupakan kombinasi dari hitam glossy pada sisi bagian atasnya dan hitam doff pada sisi bagian bawahnya. Pada sisi bagian depan seperti yang terlihat ini merupakan LED display yang ukurannya cukup besar, cukup panjang ya. Dimana pada LED display ini nanti akan menampilkan informasi-informasi terkait misalnya channel yang aktif, terkoneksi ke jaringan WiFi, dan seterusnya. Kemudian pada sisi bagian kanannya terdapat ventilasi udara yang ukurannya cukup besar dan jumlahnya cukup banyak. Malahan nih tangan saya pada sisi bagian bawah terlihat saya gerak-gerakan seperti itu. Kemudian pada sisi bagian kirinya selain terdapat ventilasi udara juga terdapat slot untuk smart card. Jadi bagi yang menggunakan smart card jadi tinggal dicolokkan saja pada slot yang sudah tersedia. Kemudian pada sisi bagian belakangnya, nah ini portnya sangat lengkap sekali. Pertama terdapat switch power on off atau switch utama untuk menyalakan dan mematikan receiver ini. Kemudian terdapat adaptor port, LAN port. Nah selain memiliki LAN port, untuk receiver ini juga sudah terdapat built-in WiFi. Jadi tidak perlu menggunakan dongle apabila kita ingin terkoneksi ke jaringan WiFi. Lengkap pokoknya. Kemudian ada juga USB port. Untuk USB portnya kita hanya dapat satu saja, RS232 dan AV out. Jadi masing-masingnya kita dapat satu pastinya. Kemudian ada SCART. Nah port SCART ini gunanya sama seperti untuk audio video out. Untuk adaptornya ini sudah disediakan. Kemudian for HDMI dan begitu juga terakhir pastinya ini sudah pasti ya ada port untuk LNB in. Nah, kemudian pada sisi bagian bawah, lagi-lagi di sini kita menemukan banyak sekali ventilasi udaranya. Nah, dengan ventilasi udara yang sebanyak ini, tentunya sirkulasi udara akan menjadi lancar sehingga panas di dalam box ini atau di dalam receiver ini akan lebih cepat untuk dikeluarkan. Selain bisa ditaruh di atas meja, jika kita taruh di atas meja yang pasti ini tidak mudah untuk bergeser karena di sini ada karet yang disertakan. Kemudian selain bisa ditaruh di atas meja, ini juga bisa dicentolkan di dinding misalnya. Ini ada nih centelannya. Nah kemudian untuk remote-nya. Nah remote-nya bentuknya adalah seperti ini. Sebenarnya untuk remote-nya sendiri, untuk tombolnya ini cukup empuk. Cukup empuk sekali. Nah seperti yang saya tekan nih lampunya langsung menyala di sini. Cukup empuk. Cuman yang jadi masalah adalah desainnya yang flat seperti ini. Saya kurang suka dengan desain flat yang seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain juga sependapat. Kenapa? Karena ini kita menjadi ragu apakah tombolnya sudah kita tekan atau tidak, nggak nyaman aja pada saat kita menekan suatu tombolnya. Nah mudah-mudahan kedepannya ini ada perubahan ya untuk GT Media pada remote-nya. Karena ya walaupun ini masalah selera, tapi saya yakin kebanyakan orang tidak suka dengan desain yang seperti ini. Dan remote-nya ini memiliki fitur infrared learning function. Caranya ada di sini. Jadi remote-nya ini juga bisa difungsikan sebagai remote televisi. Jadi cukup dengan menggunakan satu remote saja, televisi dan receiver yang kita gunakan. Untuk baterai sama seperti yang lain menggunakan dua buah baterai AAA. Oke, yang terakhir kita lihat adaptornya. Adaptor pilihannya itu ada banyak sesuai dengan di negara kita karena di sini kita menggunakan standarnya adalah EU plug-in. Jadi bentuk adaptornya adalah seperti ini. Untuk spesifikasinya seperti yang terlihat. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menyalakan receiver ini dan mencoba satu persatu dari fitur yang dimilikinya. Mudah-mudahan saja receiver ini sesuai dengan harapan kita. Untuk booting hanya membutuhkan waktu 14 detik saja, termasuk kategori cepat. V8X memiliki tampilan user interface yang sangat simpel sekali seperti berikut ini. Dan untuk tampilan EPG-nya adalah seperti ini. Untuk perpindahan antar channel cukup cepat dan soft seperti yang dapat kita lihat berikut ini. Begitu juga dengan kualitas gambarnya,
sangat tajam sekali. Harus settingan sebenarnya. Santoso untuk periode 2001 hingga 2005. Kita masuk ke menu. Untuk tampilan menu GT Media V8X adalah seperti yang terlihat. Secara umum hampir sama saja seperti receiver kebanyakan. Kita coba masuk dulu di tab Installation. Pada tab Installation ini terdapat pilihan Satellite List sampai dengan Search Setting. Tidak ada sesuatu yang istimewa, namun ada sedikit yang membedakan jika kita lihat dengan receiver yang lain pada Satellite List ini. Selain kita dapat menambah atau menghapus dari daftar satelit yang ada, kita juga dapat melihat konfigurasi dari DSEC pada LNB yang terkait. Kemudian kita juga dapat melakukan konfigurasinya dengan menekan tombol edit, maka kita bisa melakukan setting dari LNB yang kita gunakan termasuk dengan DSEC yang kita pakai. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab Channel List. Pada tab Channel List sama ya seperti yang lain, namun yang membedakan di sini ada IPTV. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, receiver ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Ada 3 pilihan. Pertama ada Customize, kemudian Extreme, dan Stalker. Untuk Extreme dan Stalker merupakan aplikasi pihak ketiga. Customize kita bisa mengcustom URL yang akan kita gunakan. Pada Extreme ini, jika kita berlangganan IPTV, kita tinggal memasukkan URL-nya, kemudian port, username, dan password, dan tinggal pakai setelah itu. Begitu juga dengan Stalker ini. Jadi sekali lagi, Extreme dan Stalker merupakan aplikasi pihak ketiga yang sangat membantu sekali pada saat kita berlangganan IPTV. Media Center. Salah satu fungsi dari Media Center ini adalah untuk memutar koleksi film kita yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Ada 2 pilihan di sini. Yang pertama adalah USB Storage Device. Ada 4 tab. Yang pertama adalah tab di video, kemudian tab musik, tab picture, dan tab record. Nanti akan kita cobakan fitur ini satu persatu. Kemudian pilihan yang kedua adalah USB setting. Pada USB setting ini ada HDD information, storage format, dan DVR configuration. Pada DVR configuration, seperti yang kita ketahui, V8X ini mendukung time shift. Time shift ini merupakan fitur di mana kita dapat mempause atau menghentikan tayangan untuk sementara. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi. Nah, fiturnya dalam keadaan default adalah on. Kemudian selanjutnya jump. Nah, jump ini terkait juga nanti dengan pada saat kita melakukan atau menggunakan fitur time shift, di saat kita ingin menggeserkannya, di saat kita menggeserkan ke belakang ataupun forward, backward gitu maksudnya ya. Sekali kita geserkan dia bisa jump atau melompat sejauh 1 menit. Ini terlalu jauh ya, kita setting aja di 10 detik saja untuk jumpnya. Nanti kita cobakan fitur ini. Oke, kita akan cobakan dengan menggunakan V8X ini untuk memutar koleksi film kita yang tersimpan pada flash disk. Kebetulan sudah saya persiapkan di sini. Nah, yang bisa diputar itu adalah video Full HD. Video Full HD yang pertama yang akan kita putar dengan menggunakan 60 fps. Ternyata 60 fps tidak didukung. Dan untuk 2 video yang lainnya ini di bawah 60 fps. Kita cobakan satu persatu. Dan ternyata video yang di bawah 60 fps untuk Full HD dapat diputar dengan baik dengan kualitas gambar dan audio yang sangat mantap sekali. Tajam banget gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke tab network. Pada tab network ini terdapat pilihan network config sampai dengan network proxy. Pertama kita lihat dulu di network config. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet dapat dengan 3 cara. Pertama dengan menggunakan koneksi LAN, kabel ya. Kemudian dapat juga dengan menggunakan WiFi. Dan untuk WiFi-nya seperti yang disebutkan sebelumnya sudah built-in WiFi. Jadi kita tidak butuh dongle lagi. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan modem 3G. Kita coba dengan menggunakan modem 3G. Kita aktifkan dulu dan sudah successful. Kemudian kita masuk ke setup. Nah, itu ada proses dialing dan sudah terkoneksi. Jadi apabila tidak memiliki koneksi internet dapat menggunakan modem 3G langsung. Receiver ini juga memiliki fitur DLNA, fitur yang tidak dimiliki oleh semua receiver yang ada. Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat memutar contohnya adalah film pada layar smartphone, namun ditampilkan pada layar televisi. Dan saya menggunakan aplikasinya itu adalah Bubble UPnP. Ingat, untuk smartphone dan V8X harus berada dalam satu jaringan yang sama.
Nah, di saat kita memutar film seperti yang ini atau video seperti yang ini, smartphone tidak harus dalam keadaan menyala, bisa saja kita matikan. Selain itu, receiver ini juga memiliki fitur Sat2IP di mana kita dapat menonton dengan menggunakan smartphone. Adapun aplikasi yang dapat kita gunakan bisa di-download di Play Store, yaitu GT Share. Baik, kita akan cobakan fitur ini. Tapi soalnya kasihan juga anak-anak tuh kalau misalkan udah depan screen terus. Tapi soalnya kasihan juga anak-anak tuh kalau misalkan udah depan screen terus. Nah, tidak ketinggalan juga, receiver ini pun juga memiliki fitur YouTube, di mana kita dapat menonton YouTube dengan menggunakan V8X ini. Kemudian nama dari STB-nya pun dapat kita rubah sesuai dengan keinginan kita, tapi ini kita biarkan saja dalam keadaan default-nya. Kemudian network proxy, fitur yang sangat penting juga, ini hampir sama seperti VPN. Ada dua mode, yang pertama adalah HTTP proxy, yang kedua adalah SOC 5 proxy. Jadi di sini kita tinggal memasukkan saja alamat dari URL-nya termasuk username dan password. Dengan demikian nanti hal yang tidak bisa kita buka bisa kita bypass dengan menggunakan ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam tab sistem. Pada tab sistem ini tidak ada sesuatu yang istimewa menurut saya. Sama saja seperti yang lain. Nah, kemudian pada tab tools. Pada tab tools ini ada tab information, dan kebetulan di sini saya sudah upgrade dengan menggunakan firmware yang terbarunya. Lalu ada conditional access. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau kita menggunakan GT Media V8X ini untuk memasukkan BISK dan selanjutnya di mana ya? Adanya di conditional access ini. Kita tekan angka 6 4 kali, maka akan muncul hidden menunya yaitu key edit. Dan inilah berikut kode-kode inskripsi yang didukung oleh V8X tersebut. Untuk powerful dan BISK dia sudah auto powerful dan auto BISK. Kemudian untuk CC cam, nah tadi ini saya lupa nih, untuk CC cam tersebut hidden menunya ada pada tab network. Jadi kita tekan angka 6 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian akan muncul di situ hidden menunya. Yang pertama adalah CS protokol dan multi room. Nah, multi room ini saya yakin nih tidak semua receiver memiliki fitur ini. Oke, pada CS protokol inilah nanti kita memasukkan line atau akun dari CC cam yang kita miliki. Nah, kemudian apa itu multi room? Nah, untuk multi room ini mode-nya itu ada server, kemudian ada client. Nah, jadi dengan menggunakan multi room ini kita bisa reshare dari CC cam yang kita punya atau dari kartu yang kita miliki atau smart card ya. Tapi ini khusus penggunaan untuk sesama GT Media saja, tidak bisa menggunakan receiver yang lainnya. Bagi yang penasaran untuk sensitivitas dan kecepatan tuner pada saat melakukan scanning, kita cobakan saja pada satelit Telkom 4. Untuk blend scan di satelit Telkom 4 membutuhkan waktu 6 menit 24 detik dengan 315 channel televisi dan 73 channel radio. Receiver ini mendukung auto BISK. Sebelum menjalankan fitur tersebut, pastikan V8X sudah terkoneksi ke jaringan internet. Selain auto BISK, receiver ini juga mendukung auto powerful yang dapat kita lihat pada satelit Measat 3 C-band. Pastinya receiver ini juga dapat digunakan untuk menonton siaran dengan format kodek 422. GT Media V8X merupakan salah satu receiver yang mendukung multi-stream. Namun sayangnya saya tidak dapat melock satelitnya, seperti contohnya itu adalah satelit ABS-2 dengan frekuensi 3870 horizontal dengan simbol rate 51430. Tentunya receiver ini juga mendukung T2MI yang dicari bagi penggemar channel-channel televisi Rusia, seperti yang terdapat di satelit Yamal 601 ini. Terdapat juga fitur time shift yang berfungsi untuk menghentikan siaran untuk sementara waktu dan dapat kita lanjutkan kembali dengan menekan tombol play pada remote control. Selain time shift juga terdapat fitur record yang berfungsi untuk merekam acara yang sedang berlangsung. Untuk acara yang dapat direkam tidak hanya acara free to air, acara yang teracak atau yang terenskripsi juga dapat direkam dengan menggunakan receiver ini. CNBC Indonesia.
atau bahkan lumpuh dibuatnya. Tak terkecuali di bisnis usaha retail dan juga hotel di Indonesia. Jadi kesimpulannya GT Media V8X merupakan receiver yang serbaguna. Selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Dan receiver ini pun memiliki atau kaya akan fitur seperti Auto Bisque, Auto Powerful, T2MI, Multi-Room, dan Multi-Stream. Demikianlah review dari receiver GT Media V8X. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.